Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari azab akhirat. Karena bisa jadi selama ini kita melakukan suatu dosa tanpa mengetahui bahwa hal itu dosa. Makanya menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya fardu apa? Fardu ain. Dalilnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Taib jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, sebagaimana yang antum ketahui ya, judulnya adalah tentang syirik-syirik masa kini. Syirik-syirik masa kini. Cuman setelah ana tulis jamaah, antum itu tidak bisa memahami syirik-syirik masa kini kecuali harus tahu dulu syirik-syirik yang masa lalu. Karena sama saja, setannya itu juga yang ngeganggu, dan syiriknya juga muaranya sama seperti yang masa lalu, cuman beda bajunya saja. Nah, karena syirik ini jamaah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, bagaikan semut hitam yang berada di atas batu hitam yang berada di kegelapan malam. Sedangkan syirik ini kita tahu dosa yang paling besar, yang paling puncak dosanya. Makanya para ulama berijtihad di antara ilmu yang la yasa'ul muslim jahluhu. Orang muslim gak boleh gak tahu ilmu itu. Di antaranya adalah tentang ini, mengetahui kesyirikan, ilmu pokok, ilmu akidah. Ya, karena insya Allah, siapapun itu yang bebas dari kesyirikan, maka dia akan masuk surga, akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa hadis jamaah. Yang pertama adalah hadis qudsi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, seandainya nanti engkau mendatangiku, kata Allah, dengan bumi dan seisinya. Apa? Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kata Allah. Akan tetapi kemudian engkau datang kepadaku dengan tanpa menyekutukanku sebelumnya, tanpa berbuat syirik. Apa kata Allah? La ataituka biqurabihal maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu juga, sebesar bumi dan seisinya. Bumi dan seisinya jamaah. Ini kalau misalnya antum berbuat dosa selautan aja itu sudah luar biasa. Ini bumi dan seisinya. Dan insya Allah kita positive thinking gak ada yang segitu di kita. Terlebih lagi ada amalan-amalan pahala yang dapat menghapus keburukan-keburukan. Kajian kita juga 10 jalan untuk bebas dari azab akhirat, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang penting gak syirik dulu. Yang kedua, ada juga hadis pendukung hadis yang tadi, yaitu hadis bitaqah. Apa bitaqah? Kartu. Tahu ya, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dibentangkan kepadanya 99 sijillan, catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan, ini catatannya ada 99. Setiap catatan sepanjang mata memandang. Itu antum kalau ngelihat ke gunung masih kelihatan nggak? Masih. Itu lebih jauh lagi berarti itu. Satu catatan yang sepanjang itu, lebih panjang dari itu. Ini 99 catatan. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, hal zalamaka katabatiyal hafizun? Apakah para penulis-penulisku, para malaikat-malaikatku mendolimimu? Di catatan ini ada nggak yang nggak kau lakukan? Kata orang ini, lah ya Allah, enggak ada yang dizalimi sama sekali.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tuzlamal yaum." Sesungguhnya engkau tidak dizalimi pada hari ini. Lalu didatangkan satu kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Yang catatan 99-nya ditaruh di daun neraca yang lain, yang satu kartu ditaruh di neraca yang lain. Mana yang berat? Satu kartu, la ilaha illallah, tanpa berbuat syirik. Dosanya segitu banyaknya jemaah. Satu catatannya sepanjang mata memandang, sangat luar biasa. Lalu juga ada hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, hakul ibadi 'ala Allah. Haknya hamba yang harus Allah penuhi itu apa? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu Allah nggak mungkin mengadab, menyiksa siapapun itu yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis lain ketika Rasulullah SAW ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah murni dari hatinya. Nah, ini pentingnya syirik. Jadi sebisa mungkin kita meninggal nggak berbuat syirik, insya Allah. Syiriknya udah diampuni, intinya seperti itu. Kita udah bertobat dari kesyirikan. Karena bahayanya luar biasa sudah. Terlebih lagi tadi, anak ulangi lagi, ilmu ini tentang akidah mengetahui syirik ini adalah dari ilmu la yasa'ul muslim jahluhu. Nggak boleh orang muslim nggak tahu ilmu tersebut. Artinya nggak ada uzur. Nggak boleh, ya Allah saya nggak tahu kesyirikan, tetap antum dihitung dosanya. Nah sekarang kita akan membahas tentang syirik-syirik modern. Ya ini anak baru, catatannya anget jemaah ya. Makanya baru oprat-aprit tulisannya. Nah, jadi ini judulnya adalah syirik-syirik masa kini. Masa kini. Nah, ternyata para ahli ilmu menjelaskan bahwa syirik di masa kini itu lebih parah daripada masa lalu. Lebih parah daripada masa lalu. Ada beberapa aspek, cuman kita akan tulis cuma 3 aspek saja. Soalnya banyak pembahasannya, takut nggak cukup waktunya. Di antaranya, ini berarti syirik zaman dahulu. Yang dahulu itu lebih apa? Lebih ringan daripada zaman sekarang syiriknya. Yang pertama, dari aspek bahwa syirik zaman dahulu itu jamaah hanya terjadi pada uluhiyah. Pada zaman dahulu syiriknya hanya pada uluhiyah. Apa itu uluhiyah jemaah? Al-ilah, dari kata al-ilah. Al-ilah siapa? Sesembahan, beribadah. Mereka syiriknya dalam ibadah. Tapi rububiyah mereka tidak. Kaum musyrikin zaman dahulu meyakini nggak bahwa Allah pencipta? Meyakini. Allah Rabb meyakini. Tapi zaman sekarang syiriknya lebih parah daripada zaman dulu. Sekarang syiriknya sama rububiyah. Meyakini bahwa wali fulan, Habib fulan punya kekuasaan. Kalau misalnya Habib ini meninggal misalnya, kalau wali ini meninggal, misalnya kota ini akan hancur, hilang barokahnya. Atau bisa jadi kekuasaan kota ini milik satu Habib ini, misalnya kayak gitu. Wali ini punya kekuasaan. Padahal yang punya kekuasaan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi zaman sekarang. Terus diantaranya ini juga syirik zaman dahulu itu hanya terjadi pada keadaan sempit. Pada keadaan apa? Keadaan sempit. Maksudnya gimana? Ini kalau dulu hanya uluhiyah. Kalau dulu hanya dalam keadaan sempit. Tapi zaman sekarang syirik terjadi dalam keadaan sempit ataupun lapang. Maksudnya gimana? Perhatikan di dalam Al-Quran banyak. Ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan bahwa para manusia kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudarat, mereka ikhlas beribadah sama Allah. Wa idza massal insanu durrun da'au rabbahum munibina ilaih. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Manusia kalau tertimpa suatu musibah, kesempitan, keadaan yang sempit, mereka akan berdoa kepada Allah munibin, dengan keadaan tunduk ikhlas. Dulu kayak gitu. Syiriknya pada lapang saja. Tapi kalau dalam keadaan sempit, mereka berdoa sama Allah ikhlas. Ya Allah tolong saya ya Allah, seperti itu.
Kalau zaman sekarang beda. Mau sempit, mau lapang, justru bisa jadi pas waktu sempit terjadinya syirik di situ. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang musyrik zaman dahulu ketika naik perahu ada ombak besar, mereka ya Allah saya takut, seperti itu. Kalau zaman sekarang gimana? Bukan ya Allah, Nyi Roro Kidul, tolong tenang Nyi Roro Kidul. Atau apa? Neptunus, Raja Lautan, Neptunus tolong tenang kayak gitu. Atau menyebut wali fulan, wahai wali Zainal Abidin ini. Mereka meyakini bahwa ini terjadi karena suatu suatu karma terhadap para wali-wali tersebut, suatu karma kepada Nyi Roro Kidul misalnya, pakai baju hijau dan sebagainya macam. Zaman dahulu nggak ada kayak gitu. Sebenarnya masih banyak, anak cuma jelasin 3 saja biar jelas. Ini sudah jelas insya Allah. Yang ketiga, di zaman dahulu itu syiriknya itu hanya terjadi kepada benda suci atau orang solih. Nah ini zaman dahulu itu syiriknya ke benda suci, batu, pohon, ya. Atau orang-orang soleh yang antum tahu di surat Nuh ya, la tadaruna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa. Nah itu orang-orang soleh. Zaman sekarang enggak, benda najis disembah jemaah. Antum tahu ini apa? Kotoran sapi ya. Nah itu yang di daerah sana Jawa Tengah disembah kotoran sapi, jadiin tabaruk. Orang-orang bejat disembah zaman sekarang. Dulu mah udah ngapain orang bejat disembah? Dulu begitu pikirannya, lebih paham, lebih akalnya lebih nyambung. Zaman sekarang orang yang berzina, yang jelas-jelas misalnya tidak pernah sholat, disembah, dijadikan wali. Terlebih lagi yang gila jamaah dia. Zaman dulu tahu, orang zaman dulu kayak gini nggak pantas jadi wali. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab syarahnya Kasyfus Syubhat ya, dijelaskan kayak gitu. Zaman dulu itu nggak ada yang nyembah orang-orang bejat, nggak ada. Tapi zaman sekarang orang-orang solih disembah jemaah. Nah ini diantara bahayanya syirik zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang lebih parah lagi jemaah. Nah di sini kita akan membahas pertama-tama akan membahas tentang pembagian tauhid dulu, memahami dulu ya apa pembagian tauhid. Baru setelah itu kita akan memahami pembagian syirik besar dan syirik kecil. Ini biar paham dari usulnya. Kalau Anda langsung jelaskan ini syirik kontemporer, antum kebingungan nanti. Nah, tauhid dibagi menjadi 3 ya, macam tauhid ada 3. Macamnya ada 3. Yang pertama apa? Uluhiyah. Uluhiyah ini jamaah dari kata ilahun. Ilahun artinya apa? Sesembahan. Yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tauhidullah fil ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Yang mana zaman dahulu ini yang jadi masalah cuman ini. Tapi zaman sekarang yang ini dan ini jadi masalah. Ya tauhid uluhiyah. Lalu yang kedua ada yang namanya tauhid rububiyah. Dari kata rabb. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segi al-khalqu, dalam segi penciptaan, atau pakai bahasa Indonesia aja biar mudah. Dalam segi penciptaan ya, dalam segi kepemilikan dan dalam segi pengaturan. Nah, yang menciptakan siapa? Allah. Yang memiliki bumi dan seisinya Allah. Kekuasaan laut Allah, semua kekuasaan punya Allah. Pengaturan yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diyakini sama orang musyrik. Lalu yang ketiga ada namanya asma was sifat. Nah, ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat
Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang di Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah pembagian tauhid. Ustaz, ini pembagian tauhid gak ada di zaman Rasul. Bid'ah. Gimana? Enggak ya. Ini namanya bukan bid'ah. Ini namanya bayan. Al-bayan, mim babil bayan. Apa al-bayan? Al-bayan itu namanya penjelasan. Sama seperti ilmu nahwu. Di zaman Rasul ada ilmu nahwu? Enggak ada. Cuman buat pemudah saja. Sebenarnya banyak juga yang membagi tauhid bukan hanya dengan ini. Dan mereka ahlu sunnah. Ada yang bilang tauhid mutlak, muqayyad dan sebagainya macamnya. Tidak apa-apa. Tapi yang penting mereka insya Allah setuju. Apakah benar maksud tauhid? Kita antum setuju Allah itu harus ditauhidkan dalam segi ibadahnya? Setuju ya, khair. Antum setuju bahwa Allah harus ditauhidkan dalam penciptaan, kepemilikan, pengaturannya? Ya, khair, setuju. Ini sifat-sifat Allah, setuju. Nah, khair, seperti itu. Adapun pembagian ini munculnya diantaranya adalah karena ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 106. Surat Yusuf ayat 106 yang berbunyi wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan karena mereka berbuat syirik. Kok bisa dalam satu ayat digabung antara syirik dan beriman? Nah, dijelaskan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Dijelasin bahwa maksudnya apa, mereka orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka jawab Allah. Yang menciptakan bumi Allah, gunung Allah. Cuman mereka syirik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti itu. Tafsir ahlu tafsirnya Islam, Muslim. Maksudnya gimana maksudnya? Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Tapi pas uluhiyahnya tidak. Kayak ada pembagian kan di situ kan? Seperti ada pembagian dalam ayat tersebut. Maka biar mempermudah mimbabil bayan ditulis rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Mafhum sampai sini ya? Ini tauhid di sini. Lawan kata tauhid adalah syirik. Nah, ini harus difahamin dulu. Nah, soalnya nanti ada pembahasan syirik-syiriknya kita bagi menurut tauhid ini. Syirik menurut uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat. Nah, untuk mempermudah kita harus mengetahui syirik dulu. Apa itu syirik, jemaah? Ini mafhum insyaallah ya, an hapus. Nah, ini juga penting karena ini fokus di kajian kita malam ini adalah tentang syirik. Syirik artinya apa kalau diartikan bahasa Indonesia? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikata syarok. Syarok itu artinya barang-barang gitu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik dibagi menjadi dua, yaitu apa? Yang besar dan yang kecil. Kita harus tahu kaidahnya. Dengan kaidah ini kita harus mengetahui mana itu syirik besar dan mana itu syirik kecil. Kaidahnya berbunyi, anak pakai bahasa Indonesia aja. Taswiyatullah, menyamakan. Ini yang syirik besar dulu ya. Yang besar, syirik yang besar adalah menyamakan Allah. Taswiyatullah bi ghairillah, dengan selain Allah. Fima huwa min khasaisillah, atas kekhususan Allah gitu ya. Kekhususan Allah. Ini terjemahannya gimana? Min ghairillah bi taswiyatil mutlak, dengan penyamaan yang mutlak. Nah, ini perlu dipahami nih. Ini adalah syirik besar. Artinya menyamakan Allah dengan selain Allah atas kekhususan Allah. Jadi dari apa yang kekhususan Allah kita samakan Allah dengan yang lainnya. Mafhum ya? Misalnya apa? Ya banyak segala macamnya. Suatu kekhususan Allah, tapi kita jadikan ada selain Allah sama dengan Allah, dengan kekhususan tersebut. Tapi yang jadi masalah di sini dengan penyamaan yang mutlak.
Maksudnya apa? Penyamaan yang mutlak. Penyamaannya itu benar-benar persis seperti Allah. Penyamaan yang sempurna, yang full. Contohnya, ini ayat ini penyamaan jamaah. Kata penyamaan ini diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idz nusawwikum birabbil alamin." Idz nusawwikum birabbil alamin di surat Asy-Syu'ara. Bahwa orang-orang di hari kiamat itu di neraka itu menyatakan kenapa dia masuk neraka, karena ini menyamakan idnusawwikum kepada kalian para sesembahan birabbil alamin, dengan Rabb alamin. Jadi penyamaan ini yang jadi masalah, detailnya penyamaan. Jadi antum menyamakan persis, hatta takut, antum takut kepada sesuatu sama takutnya seperti Allah. Bahkan ini bisa menjadikan syirik kecil jadi syirik besar, nanti insya Allah kita bahas setelah ini. Taib, ini mafhum sampai sini ya. Jadi syirik penyamaan sama Allah itu benar-benar mutlak full. Yang kedua, yang syirik kecil itu sama, menyamakan Allah dengan selain Allah, ini sama ya, atas kekhususan Allah. Nah, di sini bedanya. Dengan, kalau diterjemahinnya ini, afwan, ini dicopot aja kali ya. Iya, tidak mutlak gitu ya. Maksudnya dengan apa? Sebagian penyamaan gitu ya. Ya tidak mutlak gitu. Dengan penyamaan yang tidak mutlak. Tidak mutlak. Maksudnya penyamaannya ini hanya sebagian, nggak benar-benar persis seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum nggak sampai sini jamaah? Yang mau catat dulu deh biar paham. Nanti ana jelasin lebih detail. Tep. Yang kedua, ini tentang hal yang sama dan yang beda dari kedua syirik ini. Syirik besar sama syirik kecil. Tep, ana jelasin dulu. Kalau syirik besar, contoh satu bab, bersumpah dengan nama Allah, dengan selain Allah, bersumpah dengan selain Allah. Ini hukum asalnya adalah syirik kecil. Syirik kecil. Karena kenapa hukumnya syirik kecil? Karena ini menyamakan Allah dengan selain Allah, tapi ada penyamaannya tidak mutlak. Dia bersumpah misalnya demi Rasulullah, tapi dia lebih mengagungkan Rasulullah apa Allah? Mengagungkan Allah. Jadi gitu. Allahnya masih ada, cuman bersumpah kepada selain Allah. Demi apalah misalnya, demi wali fulan, demi Zainal Abidin gitu. Tapi dia masih mengagungkan Allah. Jadi Allahnya itu tandingannya nggak sama. Maka disebut syirik kecil. Tapi kalau seandainya ada yang bersumpah dengan selain Allah, sama penyamaannya mutlak seperti Allah. Ini terjadi di orang-orang Arab zaman sekarang ya. Ada orang-orang Badui seperti itu. Mereka kalau bersumpah dalam konteks keburukan, misalnya, wallahi ente nanti bakal kayak gini, kasih keburukan gitu, pakainya wallahi. Tapi kalau dalam kebaikan, mereka sumpahnya pakai Siti Zainab sama, ana lupa satu lagi, Badawi, bil Badawi gitu. Wal Badawi, demi Badawi, kata mereka kayak gitu. Sumpahnya kayak gitu. Nah itu sama nggak sama Allah? Sama. Dalam keadaan buruk, konteks buruk sumpahnya pakai Allah. Dalam konteks baik pakai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama, mutlak kayak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah keduanya ini sama penyamaannya dari satu aspek, yaitu at-taswiyah, penyamaan, dan at-tandid. At-tandid itu artinya saingan. Nah ini syirik itu ini intinya di sini, detailnya, titiknya di sini. Penyamaan atau saingan, ada yang menyaingi. Dua-duanya sama, ada penyamaan dan ada saingan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala saingan. Nah, yang kedua bedanya, ini samanya ya. Ini samanya. Kalau bedanya adalah dari segi kadar penyamaannya, dari kadar taswiyahnya. Kalau penyamaan yang pertama mutlak full seperti Allah persis. Seperti contohnya tamimah yang menggantungkan jimat ya. Itu syirik besar apa kecil?
Syirik kecil. Orang yang menggantungkan tamimah, yang menggantungkan jimat, masih yakin gak Allah yang menakdirkan? Masih yakin. Yang Allah ngasih manfaat masih yakin. Cuma ini sebab. Tamimah ini, jimat ini sebab mendatangkan manfaat. Sebab saja. Tapi yang nakdirin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakin bahwa ini tamimah, dengan zatnya pemberi mudorot atau penghilang mudorot, pendatang manfaat dengan zatnya, maka itu syirik apa? Syirik besar. Paham sampai sini ya? Khair, insyaallah nggak ada masalah. Nah, terus ada pertanyaan, apakah mungkin syirik kecil berubah jadi syirik besar? Mungkin. Apa ininya panutannya di sini, di penyamaannya. Kalau penyamaannya besar, penyamaannya lebih besar, maka akan berubah. Contohnya paham tadi kan udah dijelasin ya. Penyamaannya besar maka berubah. Kalau penyamaannya benar-benar sama kayak Allah mutlak, syirik besar. Kayak tamimah tadi kita katakan hukumnya apa? Syirik kecil. Tapi kalau mutlak penyamaannya jadi syirik besar. Insyaallah mudah sampai sini. Nah, makanya di sini yang jadi masalah. Kenapa para ulama lebih menghati-hatikan syirik kecil? Karena syirik kecil ini bisa jadi nggak selamanya syirik kecil. Antum melakukan syirik kecil nanti jadi besar suatu saat. Kayak tamimah tadi, syirik kecil. Cuman barang siapa man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggantungkan jimat, dia bakal diwakilkan, bakal bergantung kepada jimat itu. Jadi lama-kelamaan bergantung, jadi kayak ibadah. Jadi seperti zatnya tamimah ini yang mendatangkan mudorot, yang menjauhkan mudorot atau mendatangkan manfaat. Paham ya? Jadi begitu masalahnya. Makanya kata para ulama tahrim, pengharaman syirik asghar itu tahrimul wasilah. Pengharaman wasilah. Perantaranya saja. Tapi tahrim syirkul akbar, tahrim syirik besar, tahrimul maqasid, maksud tujuan. Nah, dan tujuan itu nggak mungkin sampai kecuali melalui apa? Wasilah, perantara. Jadi makanya hati-hati dulu dengan syirik kecil. Karena bisa jadi syirik besar yang terjadi. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam syirik. Macam-macam syirik, dan ini dibagi sesuai sama yang tadi ya, sama pembagian tauhid tadi. Pembagian syirik. Nah, ini adalah syirik-syirik yang harus antum ketahui pembagiannya biar antum bisa mengkategorikan, biar mempermudah syirik. Nanti antum lihat. Yang pertama, syirik dari uluhiyah. Dan syirik uluhiyah ini terbagi menjadi syirik besar dan kecil. Kita yang besarnya dulu, B besar. Di antara contoh syirik uluhiyah, yang pertama adalah menyembelih untuk selain Allah. Selain Allah untuk. Nah, menyembelih itu ibadah bukan jemaah? Ibadah, makanya dimasukin ke uluhiyah. Karena uluhiyah ini peribadatan khusus buat ibadah. Nah, yang kedua contohnya adalah doa. Doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa juga ibadah. Karena ibadah itu jamaah adalah kekhususan. Kekhususan muamalah yang khusus cuman buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada ibadah untuk selain Allah, itu namanya syirik. Apapun ibadah, bentuk ibadah. Nah, ini yang kedua. Jelas ya, doa di antara doa ini adalah amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Di antara ibadah yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Doa kepada wali, doa kepada pohon. Benar-benar doa kepada pohon. Seakan-akan pohon ini yang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudorotan. Nah, terus yang ketiga, istighatsah. Istighatsah kepada selain Allah. Apa istighatsah jemaah? Istighatsah itu minta tolong cuman dalam keadaan sempit. Ya seperti tadi yang di laut tadi. Wali fulan
Nah, terlebih lagi kalau seperti itu, kayak di laut meminta tolong kepada wali fulan yang sudah meninggal, itu syiriknya macam-macam, bukan uluhiyah saja, ada syirik asma wa sifatnya juga. Karena dia meyakini bahwa wali fulan ini maha mendengar dan maha mengetahui. Itu masuknya ke asma wa sifat nanti. Nah, langsung aja ya biar cepat waktunya. Yang keempat adalah nazar untuk selain Allah. Selain Allah. Nazar itu bersumpah, misalnya bersumpah kepada seorang wali. Saya bernazar atasmu. Jadi nazarnya ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada sang wali itu. Itu biasa terjadi jamaah. Dan ana wallahu a'lam, mereka itu tahu apa enggak itu tuh dosa, ana enggak tahu. Pernah suatu hari ana duduk. Jadi sifat wallahu a'lam ya, orang yang sudah seperti itu, yang mewalikan dirinya, itu syaitan tuh senang sama dia. Tambah, oh ya alhamdulillah saya wali. Sampai-sampai dia tuh kayak mudah ngasih tahu orang ibadah yang enggak ada dalilnya. Anak pernah duduk di bis waktu itu ketika Ramadan ya. Duduk di bis, mungkin karena Ana buka Al-Quran di handphone. Dia ngelihat, kamu anak pondok ya? Oh iya saya anak pondok. Sebelum baca Quran, kalau mau hafalannya bagus, setiap hari baca sholawat 1000 sebelum baca Quran. Sampai doer teman. Ini Habib ya? Oh iya saya Habib. Alhamdulillah, nah, kayak gitu. Jadi kalau orang yang nggak berilmu, oh masya Allah, alhamdulillah, tolong ini bacain ini air, gitu. Jadi mudah ngasih tahu kayak gitu tuh ibadah sembarangan tuh mudah. Dan itu yang jadi masalah, akhirnya muncul keburukan-keburukan seperti itu. Nazar untuk selain Allah tuh muncul karena ya memang mereka sendiri yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kelima, berlindung dengan jin. Nah, berlindung dengan jin. Berlindung itu ibadah bukan? Iya, karena abudu wa iya, karena stain, meminta pertolongan, perlindungan. Nah, berlindung kepada jin ini juga seperti ibadah, mendekatkan diri. Seperti contohnya di surat Al-Jin itu ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia-manusia meminta tolong kepada jin, maka ditambah keburukan, kebinasaan buat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ceritanya, sabab nuzulnya ada seorang masuk ke daerah, mereka meminta perlindungan kepada jin. Wahai pemilik jin, saya meminta perlindungan dari kebodohan-kebodohan, istilahnya bawahan-bawahan kalian gitu. Jadi kayak misalnya kita masuk ke Pak RT tolong saya minta tolong ya kepada ini masyarakatnya ditolong kayak gitu. Meminta tolong kepada jin. Dan jin jamaah, kalau antum semakin takut dengan jin, jadi hati antum semakin bergantung kepada jin, jinnya itu tambah besar, tambah kuat. Sebagaimana diceritakan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika antum jatuh, itu ucapkan apa? Bismillah. Kalau antum bilang pas jatuh, oh aduh, ini jinnya tambah kuat, tambah gede, tambah bangga. Oh, saya nih yang bisa jatuhin dia. Padahal nggak bisa apa-apa dia, gitu. Ya, berlindung dengan jin. Kepada Mbah Fulan, saya mau lewat dulu ya Mbah. Itu biasa terjadi. Yang keenam, sihir ini mah jelas ya. Sihir karena apa? Di dalamnya ada minta bantuan kepada jin. Pada jin. Nah, sihir ini yang terkenal jemaah banyak sekali. Sampai sekarang ini banyak banget. Seperti contohnya menggunakan santet ya, pakai jin, minta bantuan jin karena hasad kepada tetangganya, hasad kepada orang yang lebih laris dagangannya. Sampai sekarang masih banyak, terutama di daerah Jawa sana. Serem ya. Sampai pernah sepupu ana, dia buka warungnya, orang ngelihat dari luar kayak tutup. Padahal dibuka. Terus dikirim jin situ. Setiap dia buka nasi, dia jualan nasi misalnya, dibuka nasinya langsung basi nasinya. Dibuka langsung basi. Akhirnya enggak ada yang mau makan kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan itu yang terjadi banyak sekarang seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah ruqyah.
Ruqyah. Meruqyah juga termasuk syirik akbar. Ruqyah tapi bukan karena ruqyah yang benar. Ruqyahnya misalnya pakai jin gitu ya, dukun sama aja kayak dukun seperti itu. Meruqyah dengan jin. Ini masalah ya, sihir penyihir ini kalau bisa nih Pak Presiden ngasih peraturan penyihir potong kepalanya. Masalah itu buat masyarakat, masalah penyihir. Dari dulu sampai sekarang naudzubillah min dzalik. Pernah ada cerita seorang penyihir motong orang terus disatuin lagi kepalanya. Motong orang disatuin lagi. Terus ada salah seorang ulama sini pedangnya dipotong penyihir. Coba satuin punya ente. Gak bisa nyatuin. Karena kemarin kita udah bahas bahwa sihir itu apa? Disihir itu mata-mata kita. Kalau hakikatnya nggak tersihir. Seperti itu. Nah, ini adalah syirik kecil dari uluhiyah. Masih banyak jamaah ya. Sampai jam berapa kita kajian? Ini yang kecil. Sekarang ini yang besar, Afwan. Ini yang kecil. Yang kecil uluhiyah jelas ya. Seperti riya, sum'ah. Ya, ini bukan syirik kecil, bukan dosa kecil. Ini dosa besar, tapi syirik kecil. Gitu. Bedanya apa syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar mengeluarkan dari agama Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Syirik besar kekal di neraka, syirik kecil enggak kekal. Syirik besar dihapus seluruh dosanya, syirik kecil enggak dihapus seluruh dosanya. Syirik besar boleh dibunuh dalam agama Islam, syirik kecil tidak boleh dibunuh. Riya dan sum'ah. Riya itu apa jamaah? Riya itu pengen dilihat sama manusia. Sum'ah pengen didengar sama manusia, pengen dilihat sama pengen didengar, itu di sini yang jadi masalah. Nah, terus yang kedua di antara syirik kecil adalah beramal soleh ya, campur dengan niat dunia. Nah, kalau ini dosa besar. Tapi kalau ini enggak. Jadi seperti ini, bedain. Ya, kalau riya, antum beribadah pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang, sum'ah. Tapi kalau ini antum beramal soleh karena Allah, mukhlishina lahuddin, cuman ada niat buat dunianya. Ada niat buat dunianya. Ini yang jadi masalah. Kayak siapapun itu, dan ini menimpa jamaah riya, sum'ah sama ini menimpa biasanya orang-orang berilmu. Ini yang jadi masalah. Ana alhamdulillah ana zuhud. Ana enggak cinta dunia. Ana beli buku seperpustakaan buat pajangan doang. Update story. Backgroundnya buku. Nah, nih buku saya nih. Nah, kayak gitu. Musibah tuh kayak gitu. Atau yang kedua ini beramal soleh dengan niat dunia. Contoh antum niat sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, ada niat buat dunia nih, buat fulus. Antum ta'mir masjid misalnya, atau ibadah apapun itu yang harus diikhlaskan Allah, tapi ada masalah dunianya nih. Tahu-tahu niatnya itu tersisip kepada masalah dunia tersebut. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, tamimah ya, tamimah kita sudah jelasin tadi ya. Tamimah itu apa? Jimat. Yang keempat, tabarruk. Apa tabarruk? Ngalap berkah. Tabarruk, ngalap berkah. Dan ini syirik kecil. Karena ngalap berkah itu orang yakin gak bahwa Allah masih Tuhannya? Masih. Cuman dia pengen ngambil berkah. Dan berkah ini adalah ibadah uluhiyah. Cuman masih meyakini bahwa Allah yang memberikan berkah. Cuman sebab berkahnya nih dari Habib ini, wali ini. Sampai anak pernah ngeliat ada yang makan pasir di kuburan, tanah kuburan. Wahai Habib ini diulus-ulus dimakan. Barokah. Muskilah ini. Ini juga Masya Allah ya, di kota tercinta kita ini Masya Allah. Tapi yang kelima, tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur itu kalau bahasa Indonesianya pamali. Pamali ini yang paling banyak. Kalau tabaruk ini udah jelas ya. Tabaruk ini kan ada yang dicontohkan sama Rasulullah. Contohnya bertabaruk dengan apa? Air zam-zam, korma ajwa, dan sebagainya macamnya. Itu yang ada hadisnya seperti itu. Dan tabaruk ini tauqifi. Tauqifi artinya nggak ada urusan sama pendapat kita. Harus ada dalil dulu baru kita bisa beribadah. Kalau tatoyur ini biasa di orang Sunda disebut pamali. Pamali nggak boleh. Misalnya dulu tuh, anak masih kecil ya.
Kalau nunjuk kuburan kudu digigit jarinya sampai berdarah. Oh kuburannya mana kuburan itu? Nggak boleh pamali digigil. Kalau nggak digigil nanti malamnya didatengin. Pamali. Oh, udah adzan ya. Pamali nyapu maghrib. Nanti bakal sial ya. Pamali gunting kuku maghrib. Kalau gunting kuku aja dibilang pamali jamaah. Dan ini yang terjadi banyak di Indonesia. Hatta lift lantai nggak ada lantai 13. Ya. Terus juga ini, kursi pesawat nggak ada kursi 13. Anak nggak ada anak 13. Antum anaknya ada berapa? Ada 13, ada 14. Lah itu ada 13, nggak ada anak 13 pamali. Nggak dianggap. Dan sebagai hotel dan sebagai macam. Adzan dulu tafadhol jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Ini syirik uluhiyah yang besar, yang kecil. Sekarang kita masuk ke syirik yang kedua, yaitu rububiyah, yaitu tentang penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Rububiyah. Syirik rububiyah. Yang pertama adalah ta'addudul khaliq. Ini yang sering terjadi ya. Pencipta yang berjumlah gitu. Pencipta yang berjumlah. Jadi Tuhannya ada 3, ada trinitas ya. Dan itu akal kita juga nggak paham. Tuhan itu satu, cuman 3. 3 cuman 1. 3 antum kasih anak SD, anak TK, 3 sama dengan berapa? 1 bukan? Nggak makbul, nggak nerima otaknya. Terus juga ada yang namanya al-tsanawiyah juga, Tuhan ada 2. Seperti Majusi juga ada Tuhannya 2. Tuhan gelap, kegelapan sama Tuhan cahaya. Ada yang 2, ada yang 3. Ta'adudul khaliq, pencipta yang banyak. Nah, yang kedua, ini juga nih, meyakini bahwa alam itu azali. Apa azali? Ada yang paham nggak? Ada yang pernah dengar? Iya, azali itu muncul yang tidak ada permulaan, seperti Allah. Atau dalam bahasa Arabnya qadim. Artinya muncul tanpa ada permulaan. Allah munculnya bareng sama alam. Nah itu kayak antum kalau mau bahas itu pusing nanti antum jadinya. Ya, alhamdulillah anak pernah sempat belajar sama Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu takhasusnya di bidang yang kayak gini, yang pusing-pusing. Azali. Jadi tauhid itu kata beliau, hafizahullah, mudah. Tauhid itu cuma uluhiyah, rububiyah sama sifat. Yang bikin susah apa? Ngebahas tentang ahli orang-orang bid'ah itu, orang-orang syubhat itu, ngebahas syubhatnya pusing. Ya seperti itu. Intinya seperti itu ya, meyakini bahwa alam itu azali. Yang ketiga, cahaya Muhammad azali. Nah, ini. Antum pernah nggak dengar kayak seperti nasyid gitu ya? Nuru Muhammad sallallahu. Nuru Muhammad itu di sufi, maksudnya adalah Rasulullah itu diciptakan dari cahayanya Allah. Nuru Muhammad azali. Berarti Muhammad seperti Allah, qadim gitu. Cahayanya Muhammad, Rasulullah seperti Allah, seperti itu. Jadi seperti menyamakan gitu ya. Intinya seperti itu. Secara luasnya gitu ya. Kalau mau lebih detail lagi antum cari sendiri. Yang keempat. Ini ghulunya orang sufi. Ghulunya orang sufi jamaah ini sampai menyebabkan syirik besar, ini yang besar. Ya, contoh, di keyakinan Sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan kun sama Allah. Maksudnya apa? Kalau bilang kun, fayakun. Sama kayak Allah sudah. Tuh, dan masih banyak lagi, nggak ma'gul. Makanya kata Imam Syafi'i jamaah, orang masuk Sufi kecuali sebelum zuhur ila qad sara ahmaq, dia sudah jadi pandir otaknya. Masuk sufi pagi nih, sebelum zuhur udah pandir otaknya. Karena nggak nyambung. Kita nggak masuk akal, tapi mereka bisa nerima tuh gimana ceritanya, wallahu a'lam. Yang kelima, wihdatul wujud.
Wahdatul wujud. Wujud yang satu. Allah itu saya itu Allah. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Gitu intinya. Itu juga nggak beres. Yang keenam, meyakini pencipta selain Allah. Selain Allah. Seperti tadi ya, meyakini bahwa Neptunus itu pencipta laut, Nyi Roro Kidul dan sebagainya macamnya. Terus yang terakhir yang ketujuh, berhukum dengan selain hukum Allah. Selain Allah. Selain hukum Allah ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini termasuk ke syirik rububiyah. Karena yang menciptakan hukum kan penciptaan. Penciptaan hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada hukum selain Allah dan sebanding atau lebih baik dari Allah, dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia syirik akbar dan keluar dari agama Islam, millah minal millah. Baik. Ini yang besar. Terus yang kecil. Contohnya tadi ya, bersumpah dengan selain Allah. Ini kenapa nggak masuk ke ibadah jamaah? Karena bersumpah dengan selain Allah ini ada ta'zimnya. Bukan ke uluhiyah tapi rububiyah, karena ada ta'zim. Karena pengagungan ta'zim ini ada di rububiyah, bukan di uluhiyah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nah ini, menyandarkan nikmat. Darkan nikmat kepada makhluk. Masya Allah ya, Bib ya. Tadi tuh panas ruangannya, Habib datang, dingin. Nikmat. Masya Allah Bib, kemarin Habib datang nih, Habib balik, besok fulus anak tebel Bib. Ada orang datang ujung-ujung ngasih fulus 1 juta 2 juta kayak gitu. Nikmat disandarkan kepada orang. Kalau bukan karena ente ya, gini-gini nih kayak gitu. Dan bukan hanya Habib, teman juga bisa tuh, hati-hati. Ente datang, subhanallah kemarin, nah gitu, nyandarkan nikmat kepada teman itu juga sama. Tapi masuknya ke syirik kecil. Yang ketiga, nah ini bilang Masya Allah. Masya Allah. Apa kalau diartikan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arabnya Masya Allah wa syi'ta. Kita tulis bahasa Arabnya aja. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Wa syi'ta. Artinya dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi menyamakan kehendaknya. Tapi kalau mau bilang seperti itu Masya Allah thumma, kemudian, biar nggak ada penyamaan. Nah, terus yang keempat, murka dengan takdir Allah. Dengan takdir. Ini biasa coba kalau, nah gitu, coba kalau. Coba saya kalau nggak lewat jalan ini nih, insya Allah nggak bakal tisoledat. Bisa jadi dia lewat sono ketabrak tronton tuh. Coba kalau itu marah sama takdir Allah juga termasuk syirik kecil. Yang kelima, mencela waktu dan mencela angin juga masuk ya. Mencela angin. Ini yang ketujuh, antum gak usah deh ya, karena ini pusing juga. Ana jelasin sedikit aja. Meyakini bahwa ciptaan itu adalah taghyir lil jawahiril mufrad. Jadi ciptaan itu sebenarnya bukan sama Allah, tapi otomatis dari sononya ada seperti kecil partikel-partikel kecil yang berkumpul jadi binatang, jadi manusia, jadi kayak gitu. Jadi otomatis dari sononya begitu. Antum mikir aja pusing kan? Nggak usah ditulis lah ya. Kayak gitu. Ini masalah rububiyah. 6. Terakhir. Ini mafhum ya? Sudah ya? Kalau mau dicatat tafadhol. Terakhir masalah asma wa sifat, ini juga sedikit. Cuma nanti setelah ini kita akan bahas beberapa syirik kontemporer, nanti antum yang mengkategorikan. Nanti insyaallah. Baik. Nah, ini yang asma wa sifat. Kalau asma wa sifat semuanya sudah satu, nggak ada yang kecil besar. Asma wa sifat. Contohnya tadi ya, meyakini bahwa ada wali yang maha mendengar gitu, maha melihat. Atau di antara sifat Allah tadi ya, sifat Allah apa? Maha mendengar. Maha mendengar selain Allah misalnya.
selain Allah. Ada juga tadi mengetahui ilmu gaib. Oh, ini juga banyak nih. Zodiak gitu dan sebagainya macamnya. Atau apa? Ramalan garis tangan. Atau tompel misalnya, ada tompel di sini. Oh, ini berarti nanti gedenya suaranya bagus misalnya. Ada tompel di sini, nanti sakit lambung udah gedenya kayak gitu. Jadi takdir tuh ilmu gaib itu kan. Dukun juga sama, dukun mempercayai dukun, makanya man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun meyakini itu benar, maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini adalah 3 macam syirik-syirik yang dari dulu sudah ada, sampai sekarang juga masih ada. Tadi kan contohnya nyambung. Nah, sekarang anak tadi nulis ya beberapa, ada 10 lah ya setidaknya, beberapa syirik yang ada di masa kini. Coba antum kategorikan. Yang pertama ada yang namanya ramalan bintang. Ini maksudnya ke syirik apa kira-kira jemaah? Horoskop. Tadi baru dibahas. Asma wa sifat. Ya tadi man atakahinan, mendatangi dukun, ya asma wa sifat. Yang kedua, sulap. Hah? Ulu? Kenapa uluhiyah? Sihir, masuknya ke uluhiyah ya. Karena itu luar biasa, kita di TV itu ada acara tuh jangan nonton itu. Nah, yang ketiga, pengobatan alternatif. Hah? Iya, rububiyah. Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Dulu ya ada salah seorang keluarga ana yang sakit dan kita nggak tahu kalau ini tuh pakai jin. Nggak tahu kita. Tahu-tahu kita datang, diobatinnya luar biasa. Dan itu jin itu subhanallah menjerat manusianya tuh gampang. Antum juga pernah dengar kan cerita Ponari Sweat? Nah, dari batu dicelupin dan itu sama jin tuh dibuat gampang. Orang tuh dibuat yakin, oh iya bener disembuhin sama jin. Dibuat jin seperti itu. Nah, itu pernah dulu ada seperti itu. Anak nganterin udah retak tangannya, udah lama. Datang ke ahli tulang ini nggak sembuh-sembuh juga. Pas datang ke ahli tulang ini yang pakai alternatif ini, jadi dibelewokin sama cairan gitu, wangi lah ya, putih. Terus tangan dia gini, itu nyetrum katanya, badan nyetrum, ampe ranjang-ranjangnya nyetrum, sembuh, langsung sembuh. Itu naudzubillah-nya jin tuh kayak gitu, menjeratnya gampang sama manusia. Naudzubillah min dzalik. Dan kufur orangnya seperti itu. Kalau alhamdulillah dia nggak tahu ya, tapi kalau sengaja, oh ya nih di sini mah pengobatannya tokcer pakai kayak gitu, nggak boleh. Terus yang keempat, reality show. Nah, ini yang banyak terjadi ya jemaah ya. Ada dukun pakai ini lukisan, ini setannya begini, giginya serem, rambutnya, masuk ke syirik apa itu? Asma wa sifat. Kenapa? Ilmu gaib, ke ilmu gaib. Dan itu juga ngerusak akidah ya. Jangan sampai ada anak-anak kita nonton kayak gitu jemaah. Orang yang nggak takut sama setan, maksudnya sama gitu penampakan itu bukan berarti imannya kuat nggak kuat. Karena dari kecilnya dijejelin kayak gitu, film-film kayak gitu. Hatta imannya kuat, kalau misalnya dari kecil nonton kayak gitu, udah gedenya bakal, serem nih, ada begini-begini, kebayang di otaknya, udah dihipnotis dari kecil, kayak gitu. Seperti penampakan ujuk-ujuk ada tring muncul, ada putih-putih nih. Dari mana putih-putih? Antum tahu asli dari mana? Itu kan gaib kan? Ya walaupun bisa sih berwujud, jin bisa berwujud. Cuman itu melemahkan akidah, intinya seperti itu. Suara-suara, paling dibuat-buat itu settingan semuanya. Terus yang ketiga, mempertuhankan undang-undang. Rububiyah. Tapi tadi ya, ini masing-masing yang kita sebutkan tadi tergantung sama taswiyahnya tadi, penyamaannya. Kalau benar-benar penyamaannya mutlak sama Allah, syirik akbar. Tapi kalau ada Allah, cuman ini agak sebabnya saja, itu syirik asghar. Terus yang keenam, SMS ketik rek spasi jodoh. Masuk kemana nih?
Hah? Asma wa sifat. Kenapa? Ghaib, ilmu ghaib, nggak tahu. Cuman ini juga bisa rububiyah ya. Bisa rububiyah juga masuk karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perjodohan seperti itu. Jadi masuk 2 nih. Nggak menutup kemungkinan jamaah masuk 3 atau 2 bisa. Yang ke-7. Tradisi meyakini bulan pendatang sial. Rebokasan. Apa itu? Uluhiyah, rububiyah. Masuk 2. Rububiyah karena yang mendatangkan mudarat itu Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat juga Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah dengan salatnya tadi rebokasan tadi, nah itu masuk ke uluhiyah. Terus yang ke-8, memberikan sesembahan kepada Nyi Roro Kidul. Ini memberikan sesembahan. Uluhiyah, menyembelihkan itu ibadah. Nah. Terus yang ke-9, ibadah tolak bala. Nah, sama kayak tadi ya, sama kayak rebokasan tadi. Yang ke-10, ngalap berkah. Ngalap berkah? Ayo ingat-ingat, ngalap berkah yang mana? Rububiyah atau uluhiyah? Iya betul. Nah yang tadi seperti Nyi Roro Kidul tadi ya, itu juga ada 2 ya, ada uluhiyahnya juga, ada rububiyahnya juga. Kayak ngasih sesembahan ke Nyi Roro Kidul tuh biasa apa nama istilahnya? Ngasih kepala sapi itu kalau di Jawa tuh. Lupaan udah ini kayak seperti itu. Khair insyaallah ini saja. Dan terakhir jamaah, ada pertanyaan, apakah orang yang, jadi ada pembahasan tentang al-uzru bil jahli. Uzur karena nggak tahu. Kan Allah Subhanahu wa taala nggak bakal mengadab orang yang jahil, kan ada, antum tahu hadisnya. Apakah orang yang nggak tahu tentang kesyirikan ma'dzur, nggak dihitung dosanya? Nah di sini antum perlu ketahui ya, kaidahnya uzur dengan jahil itu sesuai dengan al-qudrah ala ta'allum al-wasilah bil ilmi wal amalu bihi. Bisa untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, itu maka antum nggak ada uzur di situ. Terutama di zaman sekarang teknologi ya, antum bisa nuntut ilmu, bisa. Selama antum bisa mampu untuk nuntut ilmu, walaupun antum nggak tahu tapi antum bisa dan bisa beramal, maka nggak ada uzur. Ini umum, semua, bukan syirik aja, semua umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kecuali sebaliknya. Antum benar-benar nggak ada wasilah, nggak ada sarana untuk nuntut ilmu dan nggak bisa beramal, maka ini ma'dzur. Contoh, dicontohkan para ulama adalah orang yang tinggal di badiah, yang di desa terpencil jauh, nggak ada teknologi, nggak ada ulama di situ, nggak ada ilmu, susah nyari ilmu, nggak bisa beramal, maka ma'dzur. Zaman sekarang antum nuntut ilmu di handphone banyak, buka Facebook jamaah itu isinya kajian ustadz semua, dan itu menjadi hujah bagi kita. Ente kok nggak nuntut ilmu nih, buka Facebook muncul ustadz gitu. Contoh lain seperti orang yang masuk Islam fidaril harbi, di tempat orang-orang kafir yang memerangi agama Islam. Yang masuk Islam di tempat orang kafir yang memerangi agama Islam. Jadi cuman dia sendiri di situ, nggak ada yang ulama di situ, kagak ada. Nah itu doang yang ma'dzur, sisanya nggak ada. Nah untuk syirik jamaah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi untuk masalah-masalah kibarut tauhid, masalah-masalah tauhid yang besar, yang pokok, maka nggak ada uzur bil jahli walaupun di badiah tadi, walaupun di ujung dunia. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu maftur di dalam fitrah. Anak lahir udah tahu Allah Rabbnya. Gitu kan, fa'abawahu yuhawi, yang menjadikan majusi Yahudi Nasrani siapa? Orang tuanya, tapi dia lahir dengan fitrah. Makanya kata Syekhul Islam, nggak ada uzur bil jahli untuk syirik, untuk kibaru tauhid. Makanya penting belajar tauhid. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.